Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam pembelajaran IPA hari ini, yaitu Rabu tanggal 26 Agustus 2020. Oke, Bu Ayi akan melanjutkan pembahasan berikutnya, masih berkaitan dengan listrik statis. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan listrik statis di dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar yang dimiliki adalah 3.4 menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan pada hewan yang mengandung listrik. 4.4 adalah menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saat ini nanti kita akan belajar tentang yang ketiga, yaitu penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar kita dan juga hewan-hewan listrik. Jadi, poin nomor 2 dan 3. Listrik statis itu juga terjadi pada sel saraf. Di sini Bu Ayi punya gambarnya. Nanti kalian juga bisa melihat pada buku pendamping kalian, mungkin sudah terima dari sekolah tentang listrik statis. Nah, di sini ada struktur sel saraf dan juga aliran ion pada celah sinapsis. Adapun mekanisme aliran ion pada celah sinapsis yaitu saluran Ca2+ itu akan membuka dan Ca2+ akan berkonsentrasi dalam keadaan meningkat. Kemudian vesikel berfusi dengan membran prasinapsis. Kemudian neurotransmitternya akan keluar dan nanti akan berikatan dengan saluran ion. Saluran ion ini akan membuka, maka ion Na positif akan masuk, sedangkan ion K+ akan keluar. Neurotransmitternya akan terlepas dan saluran akan menutup. Ini adalah mekanisme aliran ion pada celah sinapsis di dalam sel saraf. Kemudian yang kedua, hewan-hewan yang mengandung listrik. Di slide-nya Bu Ayi di sini sudah ada beberapa gambar hewan yang mengandung listrik. Kalian bisa perhatikan gambar itu satu persatu. Nah, di situ ada ikan belalai gajah, ada ikan pari listrik, ada hiu kepala martil, ada lele listrik, ada ikan skate listrik, ada belut listrik, dan ada echidnas. Nah, hewan listrik ini mungkin kalian juga pernah menemuinya. Untuk belut listrik, belut listrik ini sering ditemukan di perairan Amerika Serikat. Bentuk tubuhnya sangat unik, hampir 7/8 bagian tubuhnya itu berupa ekor. Di bagian ekor inilah terdapat baterai-baterai kecil yang berupa lempengan horizontal dan vertikal. Jumlahnya sangat banyak, lebih dari 5.000 buah. Untuk navigasi, belut listrik ini hanya membutuhkan tegangan listrik yang kecil. Namun, ketika bertemu musuh atau mangsanya, belut listrik ini akan memberikan tegangan yang semaksimal mungkin melalui kepala dan ekornya yang ditempelkan pada tubuh musuh atau mangsanya. Arus listrik ini sekitar 1 ampere yang ditimbulkan akan bisa membunuh mangsa tersebut. Hewan lain tidak terganggu karena mereka tidak bersentuhan langsung dengan ekor dan kepala belut. Kemudian ada echidnas. Echidnas di sini adalah hewan yang termasuk anggota dari ordo Monotrem. Hewan ini berduri yang memiliki moncong memanjang. Ia berfungsi baik sebagai mulut dan juga hidung. Moncong ini juga mengirim sinyal-sinyal listrik yang membantu mereka menemukan serangga untuk dimakannya. Yang ketiga ada catfish elektrik, atau di sini disebut juga dengan lele listrik.
Ini termasuk hewan yang hidup di air tawar. Nah, aslinya itu dari perairan tropis Afrika. Ia mampu menghasilkan listrik sampai 350 volt. Dan ini jumlah yang mampu untuk menghidupkan komputer selama 45 menit. Nah, Masya Allah. Kemudian organ listrik mereka itu membentuk lapisan agar-agar di bawah kulit. Kemudian hewan berikutnya adalah hiu kepala martil. Seperti belut listrik, hewan ini juga mampu mengendalikan tegangan di setiap muatan listrik dalam tubuhnya. Organ produksi listrik tersebut terletak di kedua sisi kepala dan bersama-sama menghasilkan tegangan listrik sampai 220 volt. Hiu ini menjadi satu-satunya hiu yang memiliki sensitivitas listrik terbesar yang dapat mendeteksi sinyal dari 1,5 miliar volt hewan lainnya dan memudahkannya mencari mangsa. Nah, jadi hiunya itu adalah hewan yang sangat besar dengan kepala yang terlihat tangguh gitu ya. Kemudian yang kelima adalah electric skatefish atau yang bisa kalian lihat di gambar yaitu ikan skate listrik itu ya. Nah, ini intensitas shock bervariasi dari spesies ke spesies, tapi pada umumnya mereka diberkati dengan daya tahan yang memungkinkan mereka untuk menahan goncangan cukup lama. Selain digunakan untuk melawan predator, listrik yang mereka hasilkan juga menjadi cara untuk mengenal dan berkomunikasi antara satu dengan lainnya. Kemudian yang berikutnya ada ikan belalai gajah. Hewan ini banyak ditemukan di negara Afrika Barat dan Afrika Tengah. Ikan berwarna gelap ini lebih suka hidup di lumpur sungai atau perairan tenang serta genangan air yang menyerupai kolam. Organ tubuh yang menghasilkan medan listrik pada ikan ini terletak di bagian ekor yang terdiri dari ribuan kotak atau elektropex. Dalam keadaan istirahat, masing-masing elektropex memiliki muatan negatif di bagian dalam dan muatan positif di bagian luarnya. Kemudian yang terakhir ada ikan pari elektrik. Hewan ini menghabiskan sebagian besar waktu mereka di dasar laut atau air dingin dan mampu menggunakan kemampuan elektrosense-nya untuk mengambil medan listrik lemah yang dikeluarkan oleh udang, siput, dan juga kerang. Mulut mereka terletak di bawah tubuh sehingga memudahkan dalam mencari makan. Hewan ini memiliki organ bilateral di sepanjang ekor yang menghasilkan sengatan listrik intermiten. Ini beberapa hewan-hewan listrik yang mungkin kita juga pernah menemuinya atau melihatnya di televisi gitu ya, di YouTube dan seterusnya. Berikutnya adalah penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar. Ada berbagai kegunaan listrik statis di sekitar kita. Salah satunya ketika kita menemui alat untuk menangkal petir, seperti gambarnya buaya di sini. Jadi prinsip kerja penangkal petir yaitu terjadi pengosongan atau penetralan muatan listrik. Pengosongan muatan ini sering juga disebut dengan pentanahan. Kenapa? Karena muatan itu dikosongkan dengan menyalurkannya ke tanah. Dan fungsi penangkal petir ini membuat jalan yang sesingkat-singkatnya agar muatan listrik itu dapat berpindah ke tanah dengan aman tanpa membuat kerusakan terhadap objek yang dilewatinya. Insya Allah untuk sekarang ini teknologi semakin canggih, jadi di rumah-rumah atau di kantor-kantor, nah ini dipasang alat penangkal petir. Kemudian juga yang kedua, kegunaan listrik statis itu adalah untuk pengecatan mobil. Jadi butiran cat mobil akan bermuatan listrik. Ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara, butiran cat tersebut akan tertarik ke badan mobil apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Kemudian yang berikutnya ada pengendapan elektrostatis cerobong asap yang terjadi di pabrik-pabrik gitu ya. Jadi komponen utamanya itu berupa kawat yang bermuatan negatif
dan plat logam yang bermuatan positif. Nah, di sini ada perbedaan muatan. Adanya perbedaan tegangan yang cukup besar menyebabkan udara kotor seolah-olah mengalami ionisasi. Kotoran udara menjadi ion negatif, sedangkan udara bersih menjadi ion positif. Masing-masing menuju elektroda yang sesuai. Kotoran yang menjadi ion negatif akan ditarik oleh dinding tabung, sedangkan udara bersih akan berada di tengah-tengah silinder, kemudian akan terhembus keluar. Nah, sehingga ini banyak sekali manfaatnya untuk pabrik-pabrik yang biasanya itu menghasilkan polusi atau asap yang banyak. Kemudian yang keempat itu adalah mesin fotokopi. Jadi mesin fotokopi ini juga menerapkan konsep listrik statis. Komponen utama pada mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah penggunaan toner. Toner ini memiliki muatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Nah, insya Allah kita juga sering melihat mesin fotokopi ini. Oke, itu beberapa penggunaan listrik statis di kehidupan kita atau di sekitar kita yang mungkin kita biasa melihatnya. Oke, nanti insya Allah Baik juga akan kasih tugas apabila sudah ada buku pendamping, kalian nanti bisa mengerjakan di halaman 55 yang bagian B, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 7. Demikian anak-anakku penjelasan Bu Ayi tentang penggunaan listrik yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga anak-anakku tetap semangat, tetap sehat untuk mengikuti setiap kegiatan pembelajaran secara daring. Dan sekali lagi, Bu Ayi mohon kita semuanya rajin berdoa agar wabah COVID-19 ini segera berlalu. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salahnya. Bu Ayi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.